Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Mala. Salam minimalis. Ya, sepertinya gaya hidup minimalis sedang populer banget saat ini ya, khususnya di Indonesia. Banyak sekali para penggiat gaya hidup minimalis yang menggaungkan atau mengajak ya teman-teman untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Kalau kalian belum tahu apa itu minimalis, kalian bisa lihat di video aku ya yang sebelumnya. Yang ini judulnya Bagaimana Memulai Gaya Hidup Minimalis. Nah, di situ aku jelasin apa sih gaya hidup minimalis dan apa arti kata dari minimalis itu sendiri dan bagaimana memulai gaya hidup minimalis. Nah, seperti aku sebutkan di video yang lalu, itu ada yang namanya decluttering. Ya. Decluttering itu apa? Kalian juga bisa tonton video aku yang tadi. Nah, di situ aku jelasin apa itu decluttering. Dan di video ini, sesuai dengan judulnya, aku akan bahas tentang apa itu budgeting dan apa hubungannya dengan gaya hidup minimalis ya. Jadi teman-teman, walaupun mungkin banyak yang berpikir bahwa gaya hidup minimalis itu identik dengan hemat. Ya, memang tidak akan bisa dipisahkan ya antara gaya hidup minimalis dengan gaya hidup hemat. Kalau pengertian hemat sendiri itu kan mengeluarkan uang dengan jumlah yang sesedikit mungkin. Tapi dalam penerapannya dalam gaya hidup minimalis, budgeting atau mengelola keuangan akan berhubungan dengan cara kita membelanjakan uang. Oh ya, sebelum lanjut aku bahas tentang budgeting dalam gaya hidup minimalis dan apa hubungannya dengan mindset ya. Ya, di sini aku disclaimer dulu bahwa aku di sini bukan financial planner. Jadi aku bicara di sini berdasarkan pengalaman dan apa yang telah aku jalanin selama beberapa tahun ini menjadi seorang minimalis. Jadi teman-teman, setelah kalian memutuskan nih untuk mencoba menerapkan gaya hidup minimalis ya, kalian kemarin bisa mulai dengan decluttering atau mensortir barang-barang yang kalian butuhkan dan mana yang kalian tidak butuhkan ya. Bisa kalian mulai dari rumah kalian, dari kamar kalian dulu, barang-barang apa saja yang sebenarnya kalian masih pakai dan kalian masih butuhkan, dan kalian bisa menyingkirkan barang-barang yang memang sudah tidak terpakai lagi. Kalian bisa sumbangkan atau kalian berikan ke orang yang kalian kenal dan memang membutuhkan barang-barang tersebut. Karena memang menurut aku minimalis juga berarti memiliki lebih sedikit barang-barang atau benda-benda yang memang kita gunakan sehari-hari ya. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa tonton video aku ya tentang 15 barang yang aku cuma punya satu. Ya, itu mungkin salah satu contoh penerapan gaya hidup minimalis dengan mengurangi jumlah barang-barang yang memang sehari-hari kita gunakan. Kalau memang barang-barang tersebut nggak dicuci, nah itu biasanya aku cuma punya satu ya. Kayak kemarin di video itu aku sebutin aku punya kacamata satu, jam tangan satu, tas kerja satu. Nah, kecuali mungkin yang harus dicuci ya. Nah, seperti misalnya handuk, jaket. Nah, itu biasanya aku punya 2. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk memulai gaya hidup minimalis. Nah, sekarang apa hubungannya budgeting dan juga mindset? Budgeting berarti kalian mengatur pengeluaran dan pemasukan pendapatan kalian. Dan dalam budgeting itu pasti akan sangat berperan mindset atau pola pikir kita. Kenapa bisa begitu? Nah, sesuai pengalaman aku ya, dalam menentukan budget biaya hidup, nah itu sangat amat tergantung dari pola pikir atau mindset yang kita punya, yang kita miliki ya. Jadi apa yang ada di kepala kita, pola pikir kita, itulah yang juga menentukan budgeting itu sendiri. Contohnya gini, let's say dalam berpenampilan ya, kalian pasti
punya satu standar ya. Penampilan dalam bekerja, kalian pasti punya standar pakaian atau brand apa yang akan kalian gunakan untuk menunjang penampilan kalian, terutama dalam bekerja. Contohnya ini ya, kalian mau beli jam tangan untuk digunakan sehari-hari, ya juga untuk bekerja juga ya. Apa yang menjadi standar kalian, pola pikir kalian tentang jam tangan, ini akan sangat bergantung pada saat kalian memutuskan untuk membeli jam tangan tersebut. Kalau dalam mindset kalian bahwa kalian kalau punya jam tangan harus wajib pakai brand, salah satu brand misalnya ya, yang harganya misalnya 1 juta atau 1 juta ke atas, dan kalian nggak mau pakai jam kalau nggak dari merek tersebut. Nah, otomatis itu kan akan pengaruh ke budget kalian untuk membeli jam tangan itu, ya kan? Contohnya lagi kacamata. Ya, kacamata ini padahal memang kalian butuh karena mata kalian minus. Nah, mindset kalian atau pola pikir kalian tentang kacamata ini, nah apa? Kalau kalian berpatokan pada salah satu merek, itu pasti juga akan pengaruh ke budget pembelian kacamata. Pertimbangan fungsi, kenyamanan, dan juga kualitasnya, ya kan? Karena dengan kualitas tentu akan menjadi lebih efisien ya. Untuk pemakaian jangka panjang itu kan pasti akan lebih, kalau barang tersebut berkualitas itu bisa lebih lama pemakaiannya, ya kan? Nah, disitulah kenapa aku bilang mindset atau pola pikir sangat berpengaruh terhadap budgeting kalian. Jadi gimana dong cara mulai hidup minimalis dengan mindset atau pola pikir juga yang minimalis? Kalau boleh aku kasih saran, untuk menerapkan gaya hidup minimalis ya, tentunya kalian juga harus berani untuk mengubah mindset kalian. Setelah kalian research, setelah kalian dapatkan share dari para minimalis, itu kan pasti kalian mendapatkan masukan, inspirasi dari pengalaman mereka menerapkan gaya hidup minimalis. Nah, disitulah kalau mindset kalian bisa ikut berubah, itu akan lebih mudah mengubah gaya hidup kalian. Tapi kalau mindset kalian kaku gitu ya, udah nggak bisa dirubah, kalian udah punya standar nih untuk gaya hidup, ya itu akan lebih susah sih untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Jadi gimana kalau boleh aku simpulin ya, ketika kalian sudah memutuskan untuk menerapkan gaya hidup minimalis ya, kalian sebisa mungkin coba rubah mindset kalian atau pola pikir kalian sesuai dengan mindset seorang minimalis ya. Contohnya decluttering itu salah satu mindset atau pola pikir yang memang dimiliki oleh minimalis ya. Tapi kalau kalian selalu punya alasan untuk tidak bisa merubah mindset atau pola pikir kalian, ya itu akan lebih sulit ya. Nanti kedepannya malah kalian akan stres sendiri dengan penerapan gaya hidup minimalis ya. Intinya, kalau memang kalian bisa enjoy dengan gaya hidup minimalis, ya kalian silahkan teruskan. Tapi kalau itu membuat kalian malah lebih stres, lebih nggak nyaman, nggak bahagia, ya lebih baik kalian jalanin gaya hidup yang memang bikin kalian nyaman dan bahagia. Itu aja sih saran dari aku. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri untuk ikut-ikut menerapkan gaya hidup minimalis kalau kalian juga nggak bisa enjoy dalam penerapan gaya hidup minimalis tersebut. Gimana teman-teman? Kalian masih semangat untuk menerapkan gaya hidup minimalis? Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan hal-hal yang positif yang bisa kalian ambil. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.